Manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang. Jangan biarkan waktu kita hilang demi masa, karena setiap waktu kita akan ditanyakan oleh Allah an umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Roja 756 kHz. نور من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah, para pendengar Radio Roja, juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas begitu besar karunia nikmat yang kita rasakan di sore hari ini. Dan saat ini 16:05 waktu Indonesia Barat, kita akan simak satu pemaparan dari panitia The First Islamic Education and Media Expo, yang merupakan ajang dari informasi sekolah Islam se-Indonesia, yang insyaallah ta'ala akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Ahad 15 dan 16 Desember 2012 di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah. Dan sebagaimana telah kami informasikan, di antara salah satu program di sana adalah Tahfidzul Quran yang kami informasikan beberapa waktu yang lalu. Adapun program yang lainnya yang akan digelar di sana, kita akan simak pemaparan dari panitia. Dan telah hadir di studio kita Al-Akh Al-Ustadz Abdullah Khair dan Al-Akh Bapak Muhammad Abu Bakar Hafirahumallahu ta'ala. Kita langsung saja untuk menyimak pemaparan dari beliau berdua. Kami persilakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di pertemuan yang sangat berbahagia di studio yang penuh berkah insyaallah taala ini, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak dari manajemen dan kru Radio Roja dan TV Roja yang telah memberikan kesempatan yang sangat berbahagia ini.
Sebelum kami memulai tentang apa itu Expo The First Islamic Education Media yang kita sebut IEME 2012, maka sedikit kami ingin mengutip beberapa poin tentang pentingnya ilmu yang diambil dari sebuah sumber rujukan yang ditulis oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada kitab beliau yang berjudul Ilmu Jalan Menuju Surga pada halaman 49-50. Beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang yang kaya. Harta akan habis dengan dibelanjakan. Adapun ilmu, dia akan bertambah jika diamalkan dan diajarkan. Poin yang ketiga, bahwa harta dapat diperoleh oleh orang-orang mukmin ataupun orang kafir, orang baik ataupun orang jahat, sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya diperoleh untuk orang-orang yang beriman. Poin yang keempat, harta itu mengajak jiwa bertindak sewenang-wenang dan sombong, sedangkan ilmu mengajaknya untuk rendah hati dan melaksanakan ibadah. Mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan. Sedangkan cinta dunia dan harta adalah pokok segala kejahatan. Terakhir, tidaklah satu orang melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala melainkan dengan ilmu. Sedangkan sebagian besar manusia berbuat maksiat kepada Allah lantaran harta mereka. Atas dasar itulah, kami yang tergabung dalam Forum Pendidikan Islam dan Media, Pendidikan dan Islam, Media Islam yang kami singkat dengan Forum IEMF atau IMF untuk enak didengarnya, yang baru muncul pada bulan November ini, yang merupakan sinergi dari berbagai elemen atau elemen komunitas yang memiliki kesamaan visi dan tujuan dalam rangka sama-sama menghidupkan dakwah, menghidupkan pendidikan Islam, memanfaatkan dan memaksimalkan media Islam untuk membangun negeri ini, negeri Indonesia, yang mudah-mudahan Allah akan terus banyak memberikan hidayah dan bimbingan kepada negeri yang tercinta ini. Di antara elemen komunitas yang mengawali untuk membuka, mudah-mudahan menjadi sebuah forum yang membuka pintu-pintu kebaikan, terdiri dari teman-teman senior dari radio dan TV Roja, teman-teman dari kajian Islam atau kajian ilmiah Karyawan Astra, teman-teman dari forum dari BlackBerry Group Al-Ilmu, kemudian BlackBerry Group As-Sunnah, kemudian BlackBerry Group Ibnu Hajar, kemudian teman-teman dari Ahsan TV, Salwa TV, kemudian teman-teman dari Majelis Al-Ilmu Babu Taubah, As-Sunnah Bintara, Ar-Rahmat, Al-Ikhlas Jati Bening, Al-Ikhlas Munjul, dan lain-lain insyaallah yang kami nggak sebutkan satu persatu. Dan mungkin forum-forum yang lain bisa bergabung dalam acara forum ini, berupaya untuk membuat sebuah program yang bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama di sekitar Jabodetabek khususnya, dan umumnya bagi kaum muslimin yang ada di Nusantara. Kami memilih dunia pendidikan dan media, di mana keduanya merupakan sarana yang cukup strategis dan yang sangat tepat untuk meraih banyak kebaikan. Pada event perdana ini, bekerjasama dengan Museum Penerangan, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah semoga memberikan keberkahan kepada teman-teman dari, khususnya kepada pimpinan Museum Penerangan, Kominfo Taman Mini, yang Masya Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa ini, ta'awun ini, Masya Allah, sangat-sangat besar buat kami, di mana mau bergabung dan mau bekerjasama full support di acara ini. Bahkan acara expo ini diadakan di gedung tersebut di Taman Mini. Barakallahu fiik kepada teman-teman dari Museum Penerangan Kominfo. Kemudian The First Islamic Education Media Expo ini adalah yang pertama, dan mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat negeri ini, agar kaum muslimin di bulan-bulan Desember nanti, di mana banyak orang tua yang akan memilih sekolah, mencari sekolah, dengan adanya expo ini akan mempermudah. Sebagaimana nasihat para ulama berdasarkan apa yang Nabi ajarkan untuk hidup di dunia ini, mempermudah dan tidak mempersulit, dan memberikan kabar gembira dan tidak membuat orang berlari. Sehingga mengusung tema dengan judul expo ini di bulan Desember di Museum Penerangan Kominfo Taman Mini, kami mengangkat sebuah tema dengan kalimat pendidikan berkarakter,
keteladanan generasi terbaik, investasi tiada ternilai menyongsong masa depan lebih gemilang. Pada Sabtu sampai dengan Ahad dilanjutkan pada hari Senin dari 15 Desember sampai dengan 17 Desember di Taman Mini Indonesia Gedung Muspen Kominfo dan Masjid Atin Jakarta Timur. Kaum muslimin, kaum muslimah, pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja dan teman-teman dari TV-TV radio yang lain yang merilai acara ini, dan kami sampaikan pula kepada teman-teman seluruh kaum muslimin yang ada di negeri dan Nusantara Indonesia ini, perlu kami sampaikan beberapa sasaran kegiatan kenapa adanya Expo ini. Minimal ada 5 hal yang kami ingin sampaikan. Pertama, Expo Pendidikan dan Media Islam ini yang bersandarkan kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Expo ini diadakan untuk menyajikan informasi tentang lembaga pendidikan, baik sekolah maupun pondok pesantren yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah kepada kaum muslimin, umumnya seluruh kaum muslimin yang ada di Nusantara. Yang kedua, sasarannya adalah pembekalan bagi orang tua dan anak tentang pentingnya kewajiban mendidik anak dengan karakter Islam generasi terbaik. Yang ketiga, sebagai ajang promosi bagi lembaga pendidikan Islam untuk menunjukkan eksistensi program, keteladanan, dan kontribusinya bagi bangsa dan negara agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Kalau sudah mulai kajian-kajian di masjid, maka butuh media yang namanya sekolah, guru yang baik, lembaga yang baik, dan ketika pulang ke rumah ada media yang baik. Mudah-mudahan di antaranya yang sudah mulai muncul dan subur menjadi sebuah kebanggaan kita bersama, sebagaimana teman-teman bisa merasakan adanya TV Roja, Radio Roja, dan yang lainnya akan muncul roja-roja yang ke-10, yang ke-100 insyaallah ta'ala. Kemudian yang keempat, sasaran Expo ini adalah sebagai wadah bagi para stakeholder pendidikan untuk saling berbagi pengetahuan dan praktek-praktek terbaik dari generasi contoh yang terbaik, generasi yang pertama menjalankan pendidikan berkarakter Islami, generasi yang terbaik. Yang terakhir, penyajian media pendidikan elektronik yang berkarakter Islami insyaallah ta'ala. Maka perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini disajikan dalam beragam format sebagai berikut. Di antaranya adalah adanya pameran dunia pendidikan Islam bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada siaran liputan di beberapa media televisi komunitas yang ditayangkan langsung oleh para pelajar generasi muda. Yang ketiga, pertunjukan sinematografi broadcasting pelajar di Gedung Muspen. Kemudian ada talk show radio dan TV komunitas, seminar pendidikan. Bahkan menjadi ajang bagi sekolah untuk membuka pendaftaran one day service di tempat itu. Nggak perlu datang ke tempat yang jauh. Sehingga dengan ada acara ini, orang tua bisa mendapatkan sejelas-jelasnya. Bahkan mendapatkan brosur, profil, dan yang lainnya. Kemudian langsung ketemu dengan pimpinan lembaga insyaallah. Kemudian ada acara lomba musabaqah hafzil Quran tingkat pelajar se-Nusantara. Sebagaimana yang telah diiklankan oleh teman-teman di radio dan TV Roja dan radio TV yang lainnya. Kemudian adanya bedah buku dengan tema pendidikan dengan beberapa narasumber. Kemudian pemutaran video singkat tentang wajah pendidikan kita, tentang sebuah tema, sebuah tantangan dan harapan. Terakhir, nanti ada sharing session antar lembaga pendidikan bersama pimpinan dari Kominfo insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan bisa bertemu dengan Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bapak Tifatul Sembiring insyaallah ta'ala biiznillah. Baik, terakhir di acara sesi penyampaian paparan ini kami akan berikan nanti kepada Bapak Ustaz Muhammad Abu Bakar selaku sekretaris yang akan merinci apa itu Expo, kapan, di mana, siapa yang menjadi peserta dan ketentuannya. Maka terakhir, kami telah meminta nasihat dari beberapa asatizah tentang hal ini, kegiatan ini, dan mereka semua guru-guru kita yang mulia dari ulama-ulama atau ustadz-ustadz senior kita, hafizahumullah, mereka menyambut sangat baik serta sekaligus mendukung kegiatan ini, bahkan menasihatkan agar kita menjadi orang yang paling pertama semua hal yang diwujudkan bentuk kegiatan termasuk hafal Quran. Kami mengharapkan bagi seluruh panitia nanti juga pada saat melombakan acara hafal Quran, semua panitia berusaha untuk menghafal Al-Quran. Sehingga tema Expo ini tidak hanya manfaat buat orang lain, tapi bagi para seluruh panitia. Itu nasihat yang diberikan kepada asatizah senior kita. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan Expo ini untuk memberikan informasi berharga kepada kaum muslimin tentang lembaga pendidikan dan media yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang terbimbing. Generasi terbaik, karakter Islam yang terbaik yang kita akan contoh.
Kami juga telah melakukan kunjungan ke beberapa mahat sekolah lembaga pendidikan, baik penerbit buku, pemilik media seperti TV, radio, streaming, parabola, dan komunitas yang lainnya. Pada umumnya mereka telah menyatakan keinginan untuk mengikuti kegiatan ini. Di antara mahat yang kami kunjungi, yaitu Mahat Al-Irsyad yang ada di Tengaran, Semarang, Iyaus Sunnah yang ada di Tasikmalaya, kemudian An-Najih Bandung, Hidayatun Najah Karawang, Riyadhus Shalihin Pandeglang, Bekasti, SDT Anak Saleh Bogor, Bintang Pelajar, dan yang lain-lainnya. Insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan dalam bentuk buku panduan, database direktori sekolah-sekolah Islam pada acara Expo nanti. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi stakeholder dunia pendidikan media untuk bersinergi dalam merancang dan membuat program yang lebih bermanfaat pada masa mendatang. Mengingat banyaknya program dan tempat display yang terbatas, untuk kali ini kami hanya membatasi pada 40 stand untuk pendidikan dan 15 stand untuk media pendidikan seperti TV, radio, penerbit buku, dan pemilik website dan blogger-blogger yang ada di teknologi zaman kita, pemilik HP Android smartphone, agar mereka bisa terlibat dalam acara ini. Dan bagi lembaga pendidikan dan media yang berminat untuk bergabung pada acara Expo ini, silakan menghubungi sekretariat kami di nomor telepon 021 3240 3535. Kemudian nomor yang lain di 021 36 99 1993, fax 021 8430 9565, dan alamat email di sekretariat@imf.net. Alamat surat di Jalan Musalla Fathul Ulum nomor 11 Munjul Cipayung Jakarta Timur, kode pos 13850. Atau di website kami yang sudah lengkap semua kegiatan di www.iemf.net. Demikian paparan singkat kami di mukadimah awal ini. Hanya kepada Allah kami mohon agar dimudahkan segala urusan kita dan dijaga dari segala keburukan amal-amal dan hati-hati ini yang sering berubah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Kami lanjutkan kepada Ustaz Muhammad Abu Bakar, sekretaris merincikan tentang Expo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Khair yang telah memaparkan apa dan bagaimana dengan IMF, dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dari kru radio dan televisi Roja yang alhamdulillah qadarullah kita pada saat ini dipertemukan oleh Allah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berta'awan walal birri wat taqwa, yang mana kami dari Islamic Education and Media Forum mempunyai satu agenda yang pertama kami lakukan pada bulan Desember insyaallah, yang mana kegiatan tersebut adalah satu rangkaian kegiatan yang akan berlangsung dari mulai tanggal 15, 16 dan 17 Desember insyaallah, yang merupakan Islamic Education and Media Expo, kami beri judul seperti itu, yang merupakan kegiatan yang mungkin baru pertama kita lakukan untuk menyebatani kebutuhan dari dunia pendidikan dan dunia media, terutama dalam tataran edukasi ataupun pendidikan dan media yang bermanhaj salaf. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kegiatan ini kita bagi dalam dua agenda utama. Yang mana agenda pertama adalah tanggal 15 dan tanggal 16 Desember. Insya Allah akan kita adakan expo untuk dunia pendidikan dan media yang akan bertempat di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah. Dan acara yang kedua adalah tablik akbar sekaligus nanti penutupan expo. Itu akan kita adakan di Masjid Atin, masih di lingkungan di luar Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Kegiatan-kegiatan secara terperinci adalah yang pertama, kegiatan Islamic Education and Media Expo ini mempunyai moto pendidikan berkarakter keteladanan generasi terbaik. Kita semua tahu siapa generasi terbaik itu, yang mana keteladanan generasi terbaik salafus saleh ini merupakan investasi tiada ternilai menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari penuh.
Kita dari mulai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dan akan ditutup setiap harinya pada jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kegiatan ini akan merupakan suatu rangkaian kegiatan, walaupun seperti expo yang lain, ada kegiatan yang berkesinambungan dari pagi sampai malam, yaitu kegiatan yang merupakan pemaparan atau penampilan dari sosok-sosok lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pengajaran yang bermanhaj salaf terutama, yang akan memaparkan mengenai profil-profil sekolahnya masing-masing. Selain itu, selain kegiatan expo itu, kami juga sudah merancang suatu kegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk pendidikan pendidikan Islam ini, yaitu merupakan yang pertama adalah sharing session. Sharing session merupakan suatu kegiatan untuk berkumpulnya para penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan agar dapat berbagi pengalaman, berbagi saran ataupun pendapat, ataupun berbagi solusi bagi lembaga-lembaga pendidikan lain yang mungkin menghadapi masalah baik dalam perizinan maupun dalam masalah kurikulum dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan adakan dengan kapasitas 60-80 peserta, ya, yang mana pesertanya adalah dari mudir-mudir atau pimpinan-pimpinan dari lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya yang menjadi kegiatan dalam expo tersebut adalah MHQ atau Musabaqah Hifdzul Quran, yang mana dalam kegiatan ini kami bekerja sama dengan teman-teman dari Roja TV yang telah mempunyai pengalaman sebelumnya untuk mengadakan acara serupa. Dalam kegiatan ini kita akan mengundang para peserta anak didik kita untuk dapat berkumpul bersama pada kesempatan itu dalam satu rangkaian lomba yang insya Allah nanti akan diatur oleh teman-teman dari kru TV Roja yang sudah berpengalaman, dan kegiatan ini akan diikuti oleh anak didik dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, kegiatan selanjutnya adalah pertunjukan sinematografi dan broadcasting yang akan diadakan oleh pelajar-pelajar, yang dalam hal ini pelajar-pelajar kita alhamdulillah sudah dimudahkan dengan adanya teknologi ini, sudah membuat broadcasting sendiri. Anak-anak pelajar SMP ataupun anak-anak pelajar SD sudah bisa menampilkan suatu kegiatan-kegiatan berupa kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, merupakan media, terutama ini media dakwah. Dalam kegiatan itu juga insya Allah kita akan mengadakan seminar pendidikan yang insya Allah kita akan mengundang nanti pakar-pakar pendidikan, terutama pakar pendidikan yang bermanhajkan salaf, agar dapat mengarahkan pendidikan yang terbaik buat anak didik kita semua. Untuk media expo sendiri, kita menyediakan 40 stand yang bisa dipakai oleh masing-masing lembaga pendidikan untuk menampilkan dan memaparkan apa yang mengenai profil dari masing-masing pendidikan. Dan selain itu juga kita menyediakan 10-12 stand untuk lembaga atau media dakwah, baik itu berupa radio, televisi, website, atau apapun yang merupakan kegiatan-kegiatan dakwah yang menggunakan media. Selain itu, kami juga nanti insya Allah akan mengadakan konsultasi dunia pendidikan agar ikhwan semua, kaum muslimin dan muslimat yang akan memasukkan atau sedang mencari solusi dari pendidikan anaknya bisa mengadakan atau bisa mendapatkan informasi dan konsultasi
atas apa-apa bagaimana media pendidikan yang sekarang ada di lingkungan kita. Jadi untuk memilih dan bahkan sampai mendaftar, kita sediakan wadahnya nanti di masing-masing lembaga pendidikan, sehingga para orang tua santri, orang tua calon santri tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke ke mahat-mahat ataupun ke sekolah-sekolah Islam yang bertebaran di seluruh Jawa atau bahkan di seluruh Indonesia. Selain itu juga pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara-acara lain yang insya Allah sangat bermanfaat untuk diikuti oleh anak didik kita. Seperti saya utarakan tadi, yang berupa lomba-lomba keterampilan, lomba-lomba membaca, tahsin, tahfiz dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu mungkin yang saya bisa sampaikan kepada ikhwani semua. Dan insya Allah acara selanjutnya itu akan diselenggarakan juga tablik akbar yang akan berlangsung dari jam 9 sampai dengan jam 11.30 menjelang zuhur, bertempat di Masjid At-Tin pada tanggal 17 Desember tahun 2012, yang narasumbernya insya Allah akan diisi oleh Ustadz Zainal Abidin LC dan Ustadz Abu Khaidar Al-Sundawi yang sama-sama sudah kita ketahui. Demikian mungkin dari pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Abu Bakar atas paparannya, dan satu kesempatan terakhir mungkin kami berikan untuk Al-Akh Al-Ustadz Abdullah Khair. Kami persilahkan. Kepada Ustadz Fawaz atas kesempatan yang berikutnya, dan barakallahu fiik kepada Ustadz Muhammad Abu Bakar, baik kepada seluruh pemirsa dan pendengar IHBS TV yang berbahagia. Untuk menutup acara penjelasan tentang sekilas informasi acara Islamic Media dan Pendidikan Islam ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala acara ini juga akan kami relay kepada teman-teman dan operator kami yang ada di luar negeri. Insyaallah taala banyak kaum muslimin penduduk negeri Indonesia ini yang hidupnya ada di luar negeri. Alhamdulillah teman-teman di Amsterdam, di Jerman, kemudian di Qatar, Oman, Korea, kemudian Kuwait, Saudi, kemudian beberapa, kurang lebih ada 16 yang kita sudah punya link ke mereka, agar pada acara expo ini kita minta mereka membuka TV-TV baik streaming, terutama karena kalau parabola mungkin terbatas zonanya, teman-teman di Eropa dan yang lainnya bisa membuka TV-TV streaming yang ada, seperti pertama TV Roja di www.roja.tv, kemudian di ahsan.tv, kemudian di ihbs.tv, kemudian di salamdakwah.com, Salawat TV. Acara ini akan disiar langsungkan dan termasuk merupakan sebuah pertunjukan media kita dengan menggunakan one cable nanti bersama teman-teman dari 4 TV streaming atau 4 TV komunitas yang sedang mengarah ke sana, yaitu TV Roja, Ahsan TV, kemudian IHBS TV dan Salawat TV. Insyaallah taala di antara 4 ini merupakan di antara penyelenggara utama dalam kematian Expo ini, akan membuat format. Jadi setiap acara di lantai 1, 2, 3 di gedung Muspen itu akan ada TV-TV, baik TV plasma, TV wall. Dan ini dilihat langsung di acara Expo tersebut. Kemudian juga dilihat oleh penduduk negeri ini. Kemudian juga akan kita relay ke seluruh negeri yang ada di seluruh negara yang ada di dunia untuk merelay TV-TV tersebut. Kami akan sampaikan promosi ini kepada teman-teman luar negeri. Jadi kalau mereka ingin mengetahui sekolah-sekolah Islam untuk putra-putri mereka di bulan Desember Januari, silakan merujuk kepada alamat website yang ada pada TV-TV tersebut. Dan mudah-mudahan nanti juga insya Allah acara ini akan dipress release-kan oleh bagian Humas Kominfo kepada wartawan Kominfo-nya. Bahkan insya Allah ada press release dan media conference dari wartawan dan media elektronik, seperti mudah-mudahan ada teman-teman dari TVRI dan yang lainnya untuk membantu mengekspos acara ini. Itu saja mungkin pada hari ini kesempatan kita untuk menjelaskan tentang informasi. Untuk lebih jelas saya mengharapkan dan kita mengharapkan agar hal ini bisa disebarkan kepada teman-teman kerabat keluarga, terutama orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya. Jangan salah pilih. Insyaallah taala ini waktu yang terbaik buat kita memilih sekolah terbaik agar kita bisa mendapatkan karakter pendidikan dan media Islam dari generasi contoh yang terbaik, yaitu salafun saleh, orang-orang saleh yang terdahulu, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in.
Dan ini merupakan sebuah kunci awal dari kebaikan. Khairun nas adalah sebaik manusia dan generasi sahabat. Siapapun, lembaga apapun, guru siapapun, media apapun, kalau tidak berkarakter pendidikan Islam yang mengarah kepada generasi terbaik, insya Allah tidak akan pernah bisa berhasil, kapanpun. Oleh karena itu, dengan izin Allah dan taufik dan hidayahnya, mudah-mudahan acara yang pertama ini, sebagaimana sedikit poster yang mungkin baru kita sebarkan, bisa didapatkan di website kita di www.iemf.net, agar acara ini diberkahi, dimudahkan, diberikan kemudahan, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami sarankan silakan membuka website kami di www.iemf.net, kemudian nomor telepon 021-3240-3535, di nomor fax di 843095565, dan bagi para peserta yang sudah ingin konfirmasi telah registrasi online di website kita, bisa mengirimkan konfirmasi bukti persetujuan dengan mengirimkan rekening pada alamat rekening kami di BNI Syariah di nomor 0756 9999997 atas nama IEMF. Saya ulang, ini untuk mempermudah kepada kaum muslimin untuk mengirimkan bukti keikutsertaan positif konfirmasi dalam acara Expo ini di nomor rekening di BNI Syariah nomor 0756 9999997. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan mungkin kami serahkan kepada Ustaz Fawaz sebagai penutup di acara yang sangat berbahagia bagi kami untuk menyebarkan informasi ini. Barakallahu fikum. Dari kami cukup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Ustaz Fawaz, kepada beliau kami persilakan. Baik. Terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan untuk Al-Ustaz Abdullah Khair, juga untuk Bapak Muhammad Abu Bakar. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan. Semoga kegiatan yang insyaallah ta'ala akan diselenggarakan bermanfaat dan sukses dengan tujuannya. Dan ikhwatal Islam, saudaraku seiman, hadirilah acara yang diselenggarakan terbuka untuk umum. Jadi silakan untuk menghadiri program Islamic Education and Media Expo bersama karib kerabat serta seluruh keluarga Anda yang akan menyediakan informasi lengkap sekolah Islam se-Indonesia dengan tema pendidikan berkarakter, keteladanan generasi terbaik, investasi tiada ternilai menyongsong masa depan lebih gemilang. InsyaAllah ta'ala akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Ahad 15 dan 16 Desember 2012 di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah. Silakan untuk mengagendakan pada Sabtu dan Ahad tersebut bersama karib kerabat serta keluarga Anda. Dan juga jangan lewatkan tablik akbar bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafirullah dan Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafirullah dalam bahasan tema keluarga satu hati satu langkah yang diselenggarakan di Masjid Atin, masih di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Demikian ikhwatal Islam, dan info yang lebih lengkapnya sebagaimana yang Ustaz Abdullah Khair sampaikan tadi, silakan Anda mendapatkan info detail di 021 3240 3535. Kami ulangi 021 3240 3535 atau di 3699 1993. 36991993, atau silakan kunjungi situsnya di www.iemf.net. Demikian ikhwatal Islam, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, atas perhatian Anda dalam program pemaparan Islamic Education and Media Expo di sore hari ini, dan kita akan simak program kelanjutan kita di sore hari ini, Syarah Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafirahullahu ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurun minal Qur'an.